selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, hari ini kita akan mulai perkuliahan kita di pertemuan kedua. Ya, saya share screen dulu. Nah, sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Bu. Baik, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai struktur konseptual basis data. Ya, jadi di dalam struktur konseptual basis data kita akan mengetahui bahwa konsep-konsep dasar dari pembuatan sebuah basis data. Nah, jadi ada 3 konsep dasar dalam pembuatan deskripsi struktur basis data, yaitu model data konseptual, model data fisikal, dan model view. Nah, jadi ketiga konsep dasar ini akan kita gunakan untuk mendeskripsikan struktur basis data. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai hierarki atau struktur basis data, ya kan? Nah, basis data itu terdiri dari beberapa tabel. Penyusun tabel adalah terdiri dari beberapa record. Nah, record disusun oleh beberapa field, ya kan? Nah, kemudian field disusun oleh berapa byte, dan byte disusun oleh beberapa bit. Nah, itu semuanya sudah paham sampai di situ mengenai hierarki basis data? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi konseptual data menyajikan konsep tentang menyajikan konsep tentang bagaimana user basis data memandang atau memperlakukan data. Nah, konseptual merupakan level tertinggi yang dekat dengan user. Nah, berarti kita sebelum menyajikan atau merancang sebuah basis data, kita harus tahu dulu, ya, kira-kira si user itu membutuhkan apa saja. Ya, apa saja yang perlu kita jadikan sebuah konsep atau sebuah struktur basis data. Nah, sama seperti kemarin yang saya bilang. Nah, kalau misalnya kita mau membuat sebuah data user atau data mahasiswa, ya berarti kita harus pikirkan apa saja sih data mahasiswa yang bisa disimpan ke dalam sebuah tabel mahasiswa. Nah, begitulah caranya pembuatan field kemarin kan. Ada apa saja data mahasiswa, data pribadi yang kemarin kita buat? NPM, nama, nomor telepon, nomor WA, agama, dan tanggal lahir. Iya, ya. Nah, itulah dia. Jadi, seperti itu dia konseptualnya. Maka kita harus pikirkan sebagai user, ya. Nah, sebagai user kira-kira apa saja nanti yang akan kita butuhkan dalam sebuah sistem basis data. Nah, kalau misalnya kita mau merancang sebuah sistem sistem informasi akademik mahasiswa, maka kita harus juga bisa membayangkan apa saja nanti data-data yang akan disimpan di dalam sebuah sistem itu. Nah, apa saja kebutuhan sistemnya, apa saja data yang akan direkam melalui sistem tersebut. Nah, berarti kalau seperti itu, kamu harus tentukan tabel-tabel apa saja kira-kira yang ada di dalam sistem informasi akademik. Coba, apa saja kira-kira tabelnya? Ayo, apa saja kira-kira tabelnya dalam sistem informasi akademik? Ada data mahasiswa, ya. Kemudian apa lagi? Selain itu apa lagi? Program studi. Iya, program studi. Data dosen itu. Iya, data dosen. Kemudian apa lagi? Jadwal perkuliahan, Bu.
Ya. Kemudian mata kuliah, ya kan? Data mata kuliah. Kemudian apa lagi? SKS. Mata kuliah udah satu tabel dong dengan SKS. Kan SKS menjelaskan mata kuliah, kan? Ya, Bu. Ya, Bu, ya, Bu. Terus apa lagi? KRS, ya kan? KRS kamu kan ada kan? Ya, Bu. Nah, kemudian apa lagi? Pembayaran uang. KHS, ya kan? KHS. Setelah selesai kamu satu semester kan selalu ada kamu report KHS kan? Kartu hasil studi. Nah, di situ dilihat menjelaskan bahwa mata kuliah yang kamu ambil apa saja, nilainya berapa, kemudian IP-nya berapa, kan seperti itu kan? Nah, seperti itu. Jadi, itulah beberapa data atau entitas atau tabel yang nantinya bisa kita gunakan dalam merancang sebuah sistem informasi akademik. Jadi kamu sebagai perancang dari basis data, nanti kamu harus berpikir seperti itu. Kira-kira apa saja sih yang diperlukan dalam sebuah sistem informasi akademik? Apa saja data yang bisa disimpan di dalamnya? Nah, jadi di dalam konseptual data, ya, di dalam konseptual data menjelaskan beberapa hal, yaitu entitas, kemudian atribut, kemudian key, dan relasi antar entitas. Nah, seperti itu. Ya, ada entitas, atribut, key, dan relasi antar entitas. Nah, apa itu entitas, atribut, dan key, dan relasi? Kita akan lanjutkan. Di sini akan kita lihat mengenai entitas atau entity. Ya, entitas adalah objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya ataupun unik. Nah, seperti itu. Nah, apakah diperbolehkan di dalam sebuah database dua entitas yang sama atau dua tabel yang sama? Boleh nggak? Di dalam sebuah database SIMAK UMI, kan ada dua tabel data mahasiswa. Apakah diperbolehkan? Tidak boleh, Bu. Tidak, ya. Tidak, Bu. Jadi kalau seperti itu, ketika sistemnya membaca akan bingung. Kenapa ada dua tabel data mahasiswa? Nah, maka setiap entitas harus kita buat unik. Ya, tidak boleh ada entitas atau tabel yang sama. Nah, kemudian setiap entitas memiliki beberapa atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari objek. Nah, entitas itu bisa kita asumsikan sebagai sebuah tabel. Ya, entitas bisa kita asumsikan sebagai sebuah tabel. Nah, jadi di dalam tabel itu pasti punya beberapa field. Nah, atribut bisa kita asumsikan sebagai field. Ya, kalau dikatakan entitas memiliki beberapa atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari objek, maka bisa kamu pikirkan bahwa entitas itu tadi tabel harus mempunyai, ya kan, harus mempunyai field yang mendeskripsikan karakteristik dari sebuah objek. Nah, entitas dapat berupa data fisik, ya, dapat berupa data fisik seperti mobil, rumah, manusia, pegawai, peserta didik. Ya, berarti kamu bisa membuat nama tabel itu seperti data fisik, ya. Nah, seperti mobil, ya kan, tabel mobil, tabel pegawai, tabel peserta didik, tabel rumah, tabel manusia. Nah, itu dia membuat nama entitasnya. Nah, kemudian abstrak, ya, abstrak atau konsep ataupun pekerjaan. Nah, seperti ini, ya, departemen, pekerjaan, mata pelajaran, mata kuliah. Nah, itu dia. Kemudian entitas juga bisa kamu asumsikan. Entitas juga dapat kamu buat nama tabelnya itu
seperti dalam bentuk kejadian. Ya, misalnya tabel pembelian, tabel penjualan, tabel peminjaman, tabel penggajian, dan sebagainya. Nah, jadi entitas dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu entitas kuat dan entitas lemah. Ya, entitas bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu entitas kuat dan entitas lemah. Nah, entitas lemah adalah keberadaannya yang tergantung kepada entitas lain. Nah, contoh. Ya. Nah, contoh di sini. Ada sebuah entitas, ya. Nah, gambar di bawah ini menjelaskan notasi umum dari entitas kuat dengan nama entitas pegawai. Nah, ini dia. Ya, entitas pegawai. Dan entitas lemah yaitu namanya entitas tanggungan. Ya, perhatikan, ini adalah entitas kuat dan ini adalah entitas lemah. Entitas tanggungan disebut sebagai entitas lemah. Kenapa? Karena jika data seorang pegawai dihapus, maka data tanggungannya juga akan terhapus. Keberadaan data tanggungan tergantung pada data di pegawai. Nah, artinya ya, data pegawai ini, misalnya di dalam data pegawai ada nama si Tono, ya kan? Ada nama si Tono. Nah, di dalam tabel atau entitas pegawai ini ada nama si Tono. Kemudian ada tabel tanggungan yang menjelaskan berapa tanggungan si Tono. Ya kan? Tanggungan itu maksudnya di dalam keluarga berapa orang yang ditanggung. Nah, jadi misalnya tanggungannya adalah 3. Nah, apabila si Tono resign ya atau dipecat dari sebuah perusahaan itu, ya, otomatis dari tabel pegawai nama si Tono hilang. Nah, kemudian di tanggungan yang menerangkan tanggungannya si Tono juga harus hilang. Kenapa? Ngapain kita catat tanggungan si Tono sementara si Tono sudah tidak jadi pegawai lagi. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi, keberadaan tabel atau entitas tanggungan ini tergantung dari si entitas pegawai. Contoh lainnya, ya, contoh lainnya. Di sini misalnya ada entitas mahasiswa, sudah. Kemudian ini entitas lemahnya adalah KRS, ya kan? Di sini adalah tadi entitas si mahasiswa. Kemudian ini adalah KRS. Nah, saya mau tanya ke si Ekstra. Kira-kira kenapa ya entitas si apa tadi yang saya bilang KRS ini menjadi entitas lemah? Karena dia mau berpatokan sama entitas pegawainya, mahasiswa. Karena dia berpatokan sama entitas mahasiswanya. Ya, karena si entitas KRS bergantung kepada entitas mahasiswa. Nah, kalau ada data mahasiswa, maka harus adalah data KRS. Ya kan, nggak mungkin sebagai mahasiswa tidak ada KRS. Nah, seperti itu, ya kan? Nah, kemudian KRS juga bergantung kepada si entitas mahasiswa. Tidak mungkin ada KRS, tidak ada mahasiswanya. Seperti itu, ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan entitas lemah. Jadi, entitas lemah itu sangat-sangat bergantung kepada si entitas kuat. Nah, jadi inilah bisa kita lihat ada notasi entitas kuat. Entitas kuat ini satu kotak, sedangkan entitas lemah dilambangkan dengan 2 kotak seperti ini. Ya, jadi nanti ketika saya suruh kamu menggambar sebuah entitas, ya, kamu harus bisa pikirkan yang mana entitas kuat dan yang mana entitas lemah dengan menggambarkan notasinya yang seperti ini.
Ya, kalau notasi kotak 1 itu entitas kuat, kemudian entitas lemahnya adalah kotak 2. Nah, seperti itu. Nah, tadi kita bicara tentang si entitas. Nah, ya. Di sini tadi dibilang di dalam konseptual data menjelaskan beberapa hal, yaitu entitas, atribut, key, dan relasi antar entitas. Nah, kita sudah bahas entitas, sekarang kita bahas atribut. Nah, atribut ya merupakan karakteristik dari entitas atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas ataupun relationship. Nah, dalam penerapannya, level fisik atribut merupakan field. Ya, seperti yang saya katakan tadi, entitas bisa kamu artikan sebagai tabel, atribut bisa kamu artikan sebagai field atau kolom dari sebuah tabel. Nah, misalnya entitas mahasiswa ya memiliki atribut nama, alamat, dan NIM. Nah, berdasarkan karakteristik sifatnya, atribut dapat dikelompokkan menjadi 5. Ya, simple key atribut dan composite atribut, single value atribut dan multi value atribut, mandatory atribut, derivative atribut atau atribut turunan, dan key atribut. Nah, ini tugas pertama, nanti kalian cari penjelasan mengenai kelima atribut yang disebutkan. Ya, silahkan di capture. Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, jadi yang dimaksud dengan key atribut ya, di sini tadi ada key atribut di nomor 5. Key atribut ya, yang pertama yaitu primary key. Ya. Key atribut yang pertama adalah primary key. Sebagai sarana untuk mendefinisikan atau mengidentifikasi baris-baris dalam sebuah relasi. Nah, dalam satu tabel hanya diperbolehkan memiliki satu primary key. Nah, primary key yang ideal biasanya pendek, berupa angka ataupun tidak pernah berubah. Nah, jadi di perancangan atau pengenalan basis data di pertemuan yang kemarin, saya sudah jelaskan kan mengenai primary key? Sudah, Bu. Nah, apa itu primary key? Sebagai kata kunci di dalam database, Bu. Sebagai kata kunci di dalam sebuah tabel. Tabel data. Ya. Dan kunci tersebut harus apa? Harus unik. Ya, tidak diperbolehkan mengisi data melebihi dari satu primary key. Jadi satu primary key hanya boleh untuk satu data. Namanya juga unik ya, tidak boleh ganda. Nah, kemudian foreign key. Ya, foreign key. Foreign key adalah kolom atau composite kolom di mana kolom tersebut merupakan primary key pada tabel lain atau yang menjadi referensi. Nah, contoh ya. Kamu punya tabel dosen. Fieldnya apa saja? Fieldnya ada kode dosen, nama dosen, dan nomor telepon. Nah, jadi itulah field dari tabel dosen. Kemudian ada tabel yang kedua, ya, atau entitas kedua, namanya mata kuliah. Nah, di dalam mata kuliah kamu punya atribut kode kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan kode dosen. Nah, kode dosen di sini merupakan sebuah foreign key. Ya, kenapa? Tadi kan di tabel dosen sudah ada kode dosen. Kenapa di tabel mata kuliah ada kode dosen? Kenapa? Karena mata kuliah itu pasti dibawakan oleh seorang dosen. Maka ini berelasi kan? Dosen dengan mata kuliah. Ada hubungannya dosen dengan mata kuliah kan? Ada, Bu. Ada. Nah, jadi ya, yang menyatakan adanya hubungan antara dosen dengan mata kuliah dengan menyertakan sebuah foreign key. Nah, foreign key itu apa? Yaitu primary key dari tabel lain. Nah, kode dosen ini adalah primary key dari
tabel atau entitas dosen. Maka ketika ada kode dosen di sini, ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan atau hubungan antara tabel dosen dengan tabel mata kuliah. Nah, seperti itu ya. Adanya hubungan antara tabel dosen dengan tabel mata kuliah dengan cara memberikan primary key dari tabel dosen ke dalam mata kuliah. Sehingga kode dosen ini sebagai foreign key di dalam tabel mata kuliah. Nah, statusnya di sini sebagai foreign key dia atau kunci tamu. Ya, kunci tamu dari mana? Dari tabel dosen. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Nah, itulah dia. Nah, sekarang kita masuk ke contoh tabel yang mempunyai primary key dan foreign key. Nah, di sini ada sebuah tabel mata kuliah. Ya. Nah, di sini bisa kamu lihat ada berapa nama field untuk tabel mata kuliah? Ada berapa nama field? 1, Bu. 3, Bu. 3. Apa? 3. 3 3, ya. Bu. 3 Bu, 3. Iya, kode mata kuliah, nama matkul, dan kode dosen. Jadi ada 3 nama field di dalam tabel mata kuliah. Nah, di tabel dosen ada berapa nama field? 3 Bu. 3 juga Bu. 3 juga ya, kode dosen, nama dosen, dan nomor telepon. Nah, jadi bisa kita lihat keterkaitan antara tabel mata kuliah dengan tabel dosen dengan memperhatikan adanya primary key kode dosen, ya kan? Adanya primary key kode dosen di dalam tabel mata kuliah. Ya, adanya primary key kode dosen di dalam mata kuliah. Nah, di sini kode dosen ini di dalam tabel mata kuliah ini dinyatakan sebagai sebuah foreign key atau kunci tamu. Kunci tamu yang berasal dari tabel dosen. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kita membuat relasi tersebut, kita harus perhatikan penulisan nama fieldnya harus sama. Ya, kalau di dalam tabel induknya kode dosennya K-nya besar, D-nya besar, maka ketika dia menjadi foreign key di tabel lain, K-nya juga harus besar, D-nya juga harus besar. Nah, seperti itu. Kemudian kode dosen ini datanya diambil dari mana? Tidak boleh asal kamu ambil, tidak boleh asal kamu tuliskan. Ya, datanya harus diambil dari tabel dosennya yang sebenarnya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, bisa dipahami? Sampai di situ ada Bisa, yang mau Bu. ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian ada MySQL. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar ya, apa saja DBMS atau aplikasi yang bisa melakukan pengelolaan basis data. Di minggu lalu kita coba apa? DBMS-nya. Apa yang kita coba minggu Akses lalu? Bu. Akses. Akses. Iya. Nah, di pertemuan kali ini kita langsung masuk ke MySQL. Di minggu lalu sudah saya suruh install SAM, sudah diinstal semua? Sudah Bu. Sudah, oke, baik. Nah, jadi saya akan jelaskan sedikit mengenai MySQL ya. MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat. Kemudian multi-user serta menggunakan perintah dasar SQL atau Structure Query Language ya. Jadi kalau ditanya apa kepanjangan SQL sudah tahu ya. Structure Query Language. Nah, MySQL merupakan dua bentuk lisensi, yaitu free software dan share software. MySQL yang biasa kita gunakan adalah MySQL free software
yang berada di bawah lisensi GNU GPL, General Public License. Nah, MySQL merupakan sebuah database server yang free. Artinya kita bisa bebas menggunakan database ini untuk keperluan pribadi atau usaha tanpa harus membayar lisensinya. Nah, itu dia. Berbeda dengan Oracle ya. Kalau Oracle setahu saya dulu itu harus bayar. Kalau sekarang saya nggak tahu ya bayar atau tidak. Ya. Kemudian MySQL pertama kali dirintis oleh seorang programmer database bernama Michael Whitenews. Nah, selain database server, MySQL juga merupakan program yang dapat mengakses suatu database MySQL yang berposisi sebagai server. Nah, artinya ya MySQL berarti program kita yang berposisi sebagai klien. Nah, bisa kamu buat MySQL itu sebagai sebuah server. Kemudian program yang kamu jalankan, program yang kamu buat itu berposisi sebagai klien. Jadi MySQL adalah sebuah database yang dapat digunakan sebagai klien maupun server. Nah, itu dia ya. Jadi seperti kita sekarang ini kan terkoneksi ke internet ya kan. Nah, ada server, ada klien. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, jadi kelebihan dari MySQL. Nah, kenapa kita harus gunakan MySQL? Nah, ada beberapa kelebihan yang ditawarkan kepada kita. Nah, database MySQL memiliki beberapa kelebihan yang dibanding dengan database lain. Di antaranya adalah yang pertama, MySQL merupakan sebuah DBMS. MySQL sebagai Relation Database Management System atau disebut juga database relasional. Nah, itu dia. Jadi di dalam MySQL kita bisa menerapkan konsep relasi antar tabel. Nah, kemudian MySQL merupakan sebuah database server yang free. Artinya kita bebas menggunakan database ini untuk keperluan pribadi. Nah, itu tadi ya. Yang penting free, gratis, ya kan? Nah, kemudian MySQL merupakan sebuah database klien. Nah, mampu menerima query yang bertumpuk dalam suatu permintaan atau multi-threading. Nah, artinya walaupun nanti kamu buat sekali proses itu menjalankan banyak query, itu sangat-sangat bisa dilakukan oleh MySQL. Nah, kemudian MySQL merupakan database yang mampu menyimpan data berkapasitas sangat besar hingga berukuran gigabyte sekalipun. Nah, itulah dia kelebihan MySQL daripada aplikasi-aplikasi DBMS lainnya. Nah, ada lagi ya, MySQL didukung oleh driver ODBC yang artinya database MySQL dapat diakses menggunakan aplikasi apa saja berupa visual seperti pemrograman Visual Basic ya, kemudian Delphi, kemudian apa lagi yang pernah kalian pelajari, Java juga bisa MySQL, kemudian apa lagi, banyak lagi ya. Nah, jadi MySQL adalah database menggunakan enkripsi password ya. MySQL adalah database yang menggunakan enkripsi password. Jadi database ini cukup aman karena memiliki password untuk mengaksesnya. Nah, jadi kamu bisa setting tuh ketika kamu membuka sebuah database, kamu bisa setting dengan menggunakan sebuah password. Ya, artinya kalau kamu mau buka database-nya, kamu harus masukkan dulu passwordnya. Nah, jadi MySQL merupakan database server yang multi-user. Artinya database ini tidak hanya digunakan oleh satu pihak orang yang akan tetapi dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Ya. Kemudian MySQL mendukung field yang dijadikan sebagai kunci primer atau kunci unik ya, primary key. Kemudian MySQL memiliki kecepatan dalam pembuatan tabel ataupun mengupdate sebuah tabel. Nah, itu dia, sudah free, cepat lagi ya kan. Kemudian bisa lagi menggunakan banyak user. Kemudian menggunakan enkripsi password lagi ketika membuka MySQL-nya. Nah, jadi itu sangat-sangat penting ya dalam melakukan pengelolaan dan keamanan sebuah basis data. Nah, jadi kita masuk ke perancangan database dengan MySQL.
Nah, itu dia ya. Ada beberapa aturan dalam merancang sebuah database yang baik. Ya, kalau kita menggunakan MySQL. Nah, kemarin itu kan kita gunakan Access ya. Nah, ini aturan untuk merancang database menggunakan DBMS MySQL. Nah, tabel dalam database tidak boleh mengandung record ganda. Nah, sepertinya semua DBMS juga seperti itu ya. Tidak diperbolehkan ada data dengan record yang ganda. Atau dengan kata lain, tidak diperbolehkan ada redundansi data. Jika terdapat data yang sama, maka perlu dilihat kembali rancangan tabelnya. Nah, jadi ketika kamu merancang sebuah tabel, ini harus kamu perhatikan. Ya, tidak boleh recordnya itu mengandung data yang ganda. Nah, kemudian setiap tabel dalam database harus memiliki field atau kolom yang unik, yang disebut juga dengan sebagai primary key. Nah, itu dia ya. Setiap tabel harus punya primary key-nya. Nah, kemudian besaran atau ukuran database hendaknya dibuat seminimal mungkin. Ya. Besar atau ukuran database hendaknya dibuat seminimal mungkin. Hal ini dapat ditentukan oleh pemilihan tipe data yang tepat. Nah, kemudian merancang database hendaknya memperhatikan rancangan dapat menampung data sesuai dengan yang dibutuhkan aplikasi. Nah, jadi di dalam sebuah sistem, kamu harus memperhatikan apa saja kira-kira yang bisa ditampung oleh sistem tersebut. Nah, kira-kira yang penting saja, yang tidak penting tidak usah dimasukkan, seperti itu. Ya. Nah, sama seperti ketika kalian mendaftar online kemarin PMB, ya kan? Apakah ada diminta nomor ukuran sepatu? Tidak, Bu. Tidak ya, karena kenapa? Itu tidak sangat-sangat tidak penting untuk sebuah sistem pendaftaran mahasiswa baru. Jadi ketika kamu merancang database, diusahakanlah data-data yang mau disimpan itu adalah data-data yang memang diperlukan untuk kebutuhan sistem tersebut. Nah, yang tidak perlu nggak usah dibuat, karena itu akan memakan kapasitas dari sebuah database. Nah, itu dia. Nah, kemudian tips penamaan identifier. Nah, jadi penamaan identifier, ya, identifier ini yang dimaksudkan adalah penamaan database, kemudian penamaan tabel, penamaan kolom di dalam MySQL bersifat case sensitif. Ya, kalau kamu buat huruf besar semua, huruf besarlah semua. Huruf kecil semua. Kalau dicampur huruf besar, huruf kecil, mungkin akan menyulitkan kamu mengingat nama atau bagaimana penulisan dari si nama field tersebut. Ya, penamaan identifier hendaknya konsisten untuk semua tabel dalam suatu database. Kita dapat menggunakan model lowercase, huruf kecil semua, atau uppercase semua, ya, atau huruf besar semua. Nah, kemudian nama database, tabel, dan kolom maksimal 64 karakter. Nah, jangan kamu sekali-sekali membuat nama database itu misalnya lebih dari 64 karakter. Sistem informasi akademik Universitas Metodis Indonesia, saya rasa belum ada itu 64 karakter ya. Nah, jadi jangan membuat nama tabel lebih dari 64 karakter. Nah, kemudian hindari penggunaan karakter khusus seperti ini, ya. Atau misalnya tanda bintang, ya kan? Atau tanda hashtag. Nah, karena bisa bermasalah dalam sebuah sistem. Nah, kemudian pilihlah nama field atau kolom yang mencerminkan isi data yang disimpan. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin, ya, kalau kamu buat nama fieldnya NPM, berarti itu untuk isian NPM, ya kan? Isiannya berarti NPM. Tidak mungkin di dalam field NPM kamu tuliskan alamat kamu. Nah, itu dia. Ya, jadi pembuatan nama field harus mencerminkan isi data yang disimpan. Nah, kita masuk ke perancangan database dengan MySQL. Nah,
sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Biar kita masuk ke perancangan database-nya. Tidak ada ya? Nah, sekarang kalian bisa buka SAM kalian, XAM PP Control Panel. Sudah? Sudah, Bu. Nah, jadi seperti ini tampilannya ya, SAM-nya. Iya, Bu. Nah, sebentar. Ya, jadi seperti ini tampilannya ya. Nah, ini dia. Kemudian, hal yang pertama ketika SAM Control Panel ini sudah aktif, maka kamu start yang namanya Apache dan MySQL. Tekan tombol start, tunggu satu persatu prosesnya sampai hijau. Kalau sudah, maka startlah si MySQL. Sudah? Sudah? Yang lain bagaimana? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Nah, kalau sudah Bu. hijau seperti ini, berarti kamu bisa membuka localhost-nya. Nah, localhost-nya kamu bisa klik admin di bagian MySQL. Klik admin di bagian MySQL. Nah, saya klik. Maka akan muncul sebuah jendela, ya kan? Tab baru di dalam sebuah browser kamu. Ya, di dalam browser kamu muncul sebuah localhost php myadmin. Sudah? Kok punya saya nggak seperti itu? Ya, Milik saya nggak seperti itu, Bu. coba di share screen. Jamnya pakai handphone, Bu. Coba arahkan kameranya. Ini kan klik start di apa aja dulu kan, Bu? Heeh. Start. Setelah itu klik di MySQL kan, Bu? Ya. Setelah itu klik admin di MySQL kan, Bu? Ya. Dia ke kayak di Google gitu, Bu. Ya udah ini. Seperti ini. Iya. Terima kasih, Bu. Iya. Nah, jadi seperti itu dia ya. Nah, jadi terbuka sebuah browser yang menampilkan localhost php myadmin. Nah, jadi kita bisa merancang semua database di dalam localhost ini. Nah, ingat ini yang ada di sini sebelah kiri ini jangan kamu hapus ya. Ini semua konfigurasinya. Jangan dihapus. Memang sudah ada di situ ketika kamu install SAM-nya. Nah, kamu bisa lihat ya, di sini ada tulisan server 127.00.01. Nah, ini merupakan server dari si penyedianya, yaitu localhost. Ya, lokal berarti artinya ya lokal ya kan? Artinya bisa kamu buat di dalam ini sebuah basis data yang nantinya akan kamu bisa lakukan server sebagai server dan klien. Nah, jadi ini adalah server lokal maksudnya. Nah, ketika kamu sudah membuat sebuah sistem, ya berarti kamu memang harus menyewa sebuah server, ya kan? Nyewa sebuah server dan hostingnya. Nah, sebagai media penyimpanan dari semua database kamu. Nah, sementara kita bisa lakukan dengan MySQL dengan membuat server lokal, yaitu atau menggunakan server lokal, yaitu servernya si localhost miliknya si SAM tadi. Nah, jadi ini nama servernya.
Ya, jadi kalau ada yang bertanya apa nomor atau apa nama servernya si MySQL, nah kamu bisa sebutkan. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada beberapa menu. Ya, ada menu basis data, SQL, kemudian status, akun pengguna, ekspor dan sebagainya. Nah, kita masuk ke tekan menu basis data. Sudah? Nah, kita mau merancang basis datanya dulu. Kemarin kan diakses, yang kita lakukan juga seperti itu kan. Kita buat dulu nama basis datanya. Ya, kita buat nama basis datanya, lalu kita create tabel-tabelnya apa saja. Nah, sekarang kita mau buat nama basis datanya. Misalnya kita mau buat apa? DB2TIA. Nah, ya, nama database-nya 2TIA. Kemudian buat atau create. Ya. Sudah? Nah, berarti kamu perhatikan di atas ini, kamu sudah berada di database DB2TIA. Nah, perhatikan di sebelah kirinya. Nah, sini, ya. Nama-nama database DB2TIA sudah tercipta. Nah, ini bagian nama-nama database ya. Nah, DB2TIA sudah ada. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, menunya berbeda lagi. Ya kan? Kalau kamu sudah masuk ke database, maka yang di sini tadi berubah menjadi struktur. Nah, silakanlah kita melakukan perancangan struktur basis datanya. Yang pertama, kita rancang dulu tabelnya. Sudah? Nah, kita mau buat tabel mahasiswa. Nah, jadi di dalam tabel mahasiswa ada berapa jumlah field yang mau kita buat? Misalnya 4. Sudah? Kemudian kirim atau create. Nah, sudah? Sudah semua seperti ini tampilannya? Sudah, Bu. Oke. Nah, Sudah, jadi Sudah, Bu. gimana? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi bisa kita lihat ya di atas ini ada server, database, DB2TIA, dan tabel mahasiswa. Artinya kita sudah berada di dalam tabel mahasiswa. Nah, kemudian ya kita masuk ke pembuatan nama fieldnya atau nama kolomnya. Nah, apa saja yang bisa kita masukkan ke dalam tabel mahasiswa? Yang pertama NPM. Sudah, kemudian nama, kemudian apa lagi? Jenis kelamin. Ingat ya, pembuatan nama field tidak boleh ada spasi dan tidak boleh diawali dengan angka seperti ini ya. Nah, kemudian apalagi kita buat misalnya alamat. Nah, sudah. Nah, kemudian kalau misalnya, oh salah Bu, saya mau bikin satu lagi fieldnya, boleh. Nah, di atas ini kamu bisa lihat nama tabel mahasiswa, ada tambah. Nah, kamu bisa tambah kolom, mau berapa kolom kamu tambahkan, misalnya 2. Sudah kirim. Nah, akan tertambah 2 kolom lagi. Nah, yang kemudian kita buat lagi agama. Kemudian tanggal lahir. Sudah. Nah, jadi totalnya ada berapa field? 6, Bu. 6. Oke. Nah, kalau sudah dibuat 6, kita perhatikan untuk jenis atau tipe datanya. NPM, kita mau buat integer misalnya boleh. Size-nya berapa? Nah, harus kita tentukan ukurannya berapa untuk meminimalisir penggunaan kapasitas. Ya, kalau kemarin kita diakses tidak ada, kita buat size-nya. Ya. Nah, kemudian NPM, ada berapa digit NPM kalian? Ada berapa digit? 9. 9 ya, 9. Nah, kemudian nama, tipe datanya varchar.
Sudah, kita buat tipe datanya varchar sebanyak 20 karakter atau 30 karakter. Kemudian jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Nah, kita buat jenis kelamin itu tipenya apa? Nah, kita buat saja varchar. Ya. Nah, berarti sebanyak 15 karakter. Atau hanya satu karakter saja boleh. Ya, L atau P seperti itu. Ya, kemudian kita mau buat ini apa tadi, alamat. Ya, alamat kita pilih alamat varchar. Nah, varchar berapa karakter untuk alamat? Misalnya 50 karakter. Kemudian agama. Ya, agama kita pilih varchar. Sudah 50 karakter. Enggak sampai 50 karakter, 10 karakter. Sudah, tanggal lahir kita pilih date. Sudah. Nah, date tidak perlu kita buat size-nya. Ya, nah kemudian kita lihat lagi ke atas. NPM mau kita jadikan sebagai primary key. Nah, kalau kita mau jadikan sebagai primary key, ini ya, sebentar. Nah, di bagian sini kita bisa cek ya, ini indeks, bagian indeks kita set sebagai primary. Ya, nama indeksnya primary sudah. Kirim. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini dia. Primary key. Bisa diulang. Atau auto increment. Ya, auto increment itu seperti yang kemarin saya jelaskan ya. Berarti auto number, sama itu artinya. Nah, sudah. Nah, kalau sudah kita set NPM-nya sebagai primary key, ya, kalau kita set NPM-nya sebagai primary key, maka kita buatlah di paling bawah. Di paling bawah ada tombol simpan. Sudah. Ya. Nah, berarti sudah ada satu tabel dengan struktur tabel yang seperti ini. Strukturnya mempunyai nama field, kemudian jenis kelamin, size, kemudian ada atributnya. Atributnya tadi adalah key. Key-nya primary key. Nah, berarti sudah selesailah kita membuat struktur tabel. Nah, sekarang kita akan buat. Nah, sampai sini sudah? Bu, bisa diulang di mana tadi cara membuat primary key-nya, Bu? Soalnya tadi jaringannya putus-putus. Oke. Nah, ini untuk mengubahnya. Kalian bisa lihat, kalian centang ini misalnya mau kalian rubah, maka kliklah ubah. Nah, jadi bagaimana tadi cara membuatnya, Bu? Nah, ada tadi di situ indeks. Nah, kalau di indeks tidak bisa diubah ini ya. Ada tadi di situ indeks. Kemudian pilih primary key. Ketemu? Ketemu, Bu. Sudah, kalau sudah ketemu, scroll ke bawah, tekan tombol simpan. Nah, kalau kamu mau mengubah nama fieldnya, silahkan diklik ubah. Kalau mau menghapus, silahkan klik hapus. Dia, Bu, kalau dipilih indeks terus dipilih primary key, dia muncul kayak pemilihan gitu, Bu. Seperti ini, Bu. Coba. Iya. Ada kirim, Bu. Kirim. Ada tombol kirim kan? Ada, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Baru klik simpan, Bu. Iya, baru klik simpan. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, yang lain gimana? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi, kalau misalnya kita mau buat tabel yang baru, nah jangan kamu buat database lagi yang baru. Ya buat saja tabel baru di dalam DB
2 TIA. Bagaimana caranya, Bu? Nah, kamu lihat di sebelah kiri. Sudah? Sebelah kiri sudah terbuka 2 TIA. DB2 TIA. Di situ ada tulisan baru. Di dalam DB2 TIA ada tulisan baru. Nah, artinya kamu bisa menambahkan tabel baru. Nah, buatlah nama tabelnya apa? Nah, misalnya nama tabelnya adalah mata kuliah. Sudah? Nah, kemudian kamu bisa set ya. Apa untuk data mata kuliah yang perlu kita buat fieldnya? Misalnya kode matkul. Sudah? Kemudian apa lagi? Mata Kode dosen. Nah, kemudian SKS-nya. Nah, jenisnya untuk kode matkul, kamu bisa buat varchar, ya kan? Kode mata kuliah kita kan misalnya SI 0003. Nah, seperti itu. Ya, berapa karakternya? Nah, misalnya kita kasih 5 karakter saja. Kemudian mata kuliah, kita pilih varchar juga. Nah, dengan size 20 karakter. SKS kita buat integer, ya kan? Nah, berapa karakter SKS-nya? 1 karakter. Ya kan? Kalau enggak 2, 3. Kan itu kan hanya 1 angka kan untuk SKS. Nah, jadi inilah data untuk mata kuliah. Sudah, kemudian scroll ke bawah. Oh, sorry, kita belum buat indeksnya. Nah, geser ke samping kalau ada scroll ke samping. Nah, indeksnya kita mau buat primary key. Nah, tambah indeks katanya. Oke, kirim. Kalau sudah, kita simpan. Nah, seperti itu ya. Berarti sudah ada 2 tabel di dalam DB2 TIA. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Nah, jadi kalau nggak ada, kita coba klik database 2DB2 TIA, coba klik. Nah, seperti ini. Ya, kamu bisa lihat ada 2 tabel. Dikasih tahu di sini ada 2 tabel. Nah, kamu bisa lakukan kosongkan. Ya, artinya kalau misalnya di dalam mahasiswa itu sudah ada data-datanya, ada recordnya, kamu bisa kosongkan record. Atau kamu bisa hapus data tabelnya. Ya, kamu bisa kosongkan record atau hapus tabelnya. Sudah? Kemudian mata kuliah. Tabel mata kuliah juga seperti itu, kamu bisa kosongkan, bisa hapus tabelnya. Nah, jadi sampai disitulah dulu mengenai struktur, bagaimana caranya membuat struktur tabel di dalam di dalam sebuah database atau DBMS MySQL. Sudah? Sampai di sini ada yang bisa ditanya? Ada yang mau ditanyakan? Semuanya paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Paham, Bu. Izin, Bu. Ya. Sekalian ada mau saya sampaikan. Semalam ada cutting dari 6 TIB ngechat aku. Katanya dia mau masuk ke kelas Ibu, ngambil prakteknya, Bu, gitu. Oh, suruh aja dia chat saya, Dek. Oh ya, Bu. Ya, kan dia harus izin ke saya, mana bisa asal masuk. Iya, Bu, ya, Bu. Ya. Oke. Berarti kalau sudah paham semuanya, kita akhirilah pertemuan kita hari ini. Ya, bagaimana cara mengisi datanya, Bu? Kita akan pelajari di minggu depan. Ya, jadi silahkan dilatih lagi bagaimana cara melakukan pengisian tabel
Ya, tadi sudah saya kasih satu tugas untuk teori ya. Nanti itu dikirimkan di GC praktek ya. Apa tadi tugasnya? Mencari 5 atribut, Bu. Arti atribut. Iya, 5 arti atribut yang sudah saya share tadi ya di halaman 4. Nanti akan saya buat pengumpulan tugasnya itu di GC praktek. Sudah, materinya juga akan saya share di GC praktek dan di GC teori. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi saya harap Bu. karena gimana? Bu, ini kalau tabelnya dihapus, ke shift nggak Bu? Apanya tadi semuanya Bu? Kalau tabelnya dihapus, ya terhapus lah, Maksudnya Dik. kalau tabnya dihapus, tabnya di Google itu dihapus. Oh, di close. Iya Bu. Itu tetap tersave. Oke Bu. Ya, jadi cara membukanya tadi seperti yang tadi ya. Dibuka dulu sumnya, ya kan? Kemudian di startkan. Apa tadi yang di startkan? Apache dan MySQL. Nah, sudah di startkan, diklik admin di MySQL. Maka akan terbukalah tab di dalam browser kalian. Nah, disitulah nampak apa saja tabel yang sudah kalian buat tadi. Ya, oke? Oke, Bu. Oke. Nah, oke, berarti kehadiran kita hari ini ada untuk kelas 2 TIA. Ya. Ada 40 orang. Oke, berarti kehadirannya baik semua ini. Ya, oke. Terima kasih buat yang sudah hadir hari ini. Komting nanti bantu saya merekap kehadiran ya. Iya Bu, siap Bu. Oke, terima kasih dan selamat pagi. Pagi, Bu. Ayo Bu. Pagi, Bu. Pagi Bu.